Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit wawancara terkait stunting, yaitu tentang gizi makanan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat ya, tentunya kesehatan dan gizi agar terhindar dari stunting. Ya. Kemudian untuk pertanyaannya yang nomor 1, asupan gizi yang bagaimana agar ibu dapat selalu menjaga kesehatan anaknya agar terhindar dari stunting dimulai sejak ibu melahirkan. Ya, terima kasih sebelumnya mungkin ya untuk menjaga gizi dan nutrisi yang seimbang memang bisa dilakukan sejak dalam kandungan ya, dimulai dari menjaga asupan ibu hamil, menjaga keseimbangan juga, terus air minum itu air putih ya terutama tidak kurang, kalau bisa ya sebisa mungkin ya, terus buah-buahan, sayur-sayuran hijau itu kalau untuk ibu hamil. Vitamin juga kalau diperlukan, tapi kalau saya lebih baik ke buah segarnya langsung ya, itu makan sayur-sayurannya juga. Oh, jadi tanpa diolah gitu langsung. Kalau buah iya kan, kalau sayuran mungkin harus matang, kalau buah sayur ya, sayur harus matang meskipun hanya dikukus tapi harus matang kayak itu. Dimasak juga matang, daging juga kan jangan setengah matang kalau bisa ya, untuk menghindari mentahnya tadi, karena kan ada mungkin ada binatang-binatangnya ya, yang mungkin ya belum mati lah kondisinya kan nggak kelihatan. Nah kalau di dalam kandungan tadi ya susu ibu hamil, lalu ketika udah lahir baru kan ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI dan pelengkapnya tadi ya MPASI, susu tetap, ASI tetap eksklusif. Kemudian yang pertanyaan kedua, sejak usia berapakah buah hatinya diberikan makanan tambahan pendamping ASI? Pendamping ASI ya, MPASI ya, berarti MPASI. Sejak 6 bulan. Sejak 6 bulan. Ya, ciri-cirinya ya ketika udah siap MPASI biasanya anak udah mulai suka masukin tangan atau benda-benda ke mulutnya, mulai fase oral. Lalu biasanya kalau anak kecil suka ada ngacai, ngiler gitu ya, tapi nggak semua anak sih, anak ke-1, ke-2 juga enggak. Nah kalau ke-3 dia ngeces terus ya, biasanya baru 5 bulan udah ini kayaknya udah pengen makan, misalnya harus buru-buru. Jadi ditandainya dengan itu memasukkan ya, yang penting itu ya, dia udah mulai fase oralnya udah mulai kelihatan. Tapi kalau ngeces gitu sih itu nggak sebagai patokan ya, itu masih bisa ditahan dulu. Terus anaknya udah bisa, minimal dia udah bisa bersandar gitu. Kalau belum bisa duduk tegap, minimal nanti digendong, jadi makannya nggak tiduran, untuk meminimalisir atau menghindari tersedak. Ya minimal dilahun ya, kalau bahasa Sunda dilahun di pangkuan ibunya, atau disenderin di kursi boncer kayak gitu. Yang penting jangan tiduran, itu berbahaya kan. Nah itu kalau udah bisa duduk ya alhamdulillah ya. Itu terus dia merespon ini, kalau kasih sendok atau apa dia merespon mendekati sendok. Jadi bukan kalau jadi dia ngelihat, bukan kita yang ngelepin ya, kalau sendiri dipaksa mau enggak, tapi anaknya yang memang belajar merespon, merespon ini ada masuk gitu. Itu sih kalau yang dari yang dibaca-baca seperti itu. Terus bagusnya makan bareng gitu ya, sama kakaknya atau sama ayahnya bareng, jadi lebih semangat gitu anaknya, lebih semangat. Dan jadi bukan hanya sekedar asal masuk banyak bubur atau apa, enggak, tapi memang di situ kan anak bayi belajar mengenal tekstur, mengenal rasa, dan juga belajar pola makan ya, seperti jam makan, pagi jam berapa, jadi nanti anak juga akan belajar pola segini waktunya makan, seperti itu. Ada makanan tertentu nggak yang anaknya, maksudnya kayak ada bukan infeksi, apa maksudnya
alergi. Alergi gitu, Oh. seperti itu. Nah, kalau sekarang anjuran dari ini gitu ya, WHO juga udah nggak perlu sih kayak tes alergi lagi ya. Kalau dulu anak pertama gitu seminggu pertama satu menu tunggal dulu. Kalau sekarang langsung, karena untuk tadi mencegah si stunting sejak dini itu, jadi mulai sekarang mulai pengenalannya, jadi di si bubur MPAS-nya tuh dicampur, ada protein hewaninya, protein nabati, ada karbonya, jadi semua udah di blend campur gitu, dikukus di blender terus disaring lumat, ya boleh sih kalau mau disaring di blender juga nggak apa-apa, mau dilumat boleh, disaring ya pakai blender, ya disaring lagi, kain gitu. iya boleh, atau pakai saringan biasa, saringan teh gitu ya, bisa itu juga, jadi ketekan, nanti bawahnya diambil lagi, dikeruk lagi, nanti dicampur. Jadi emang yang nggak yang encer gitu sekarang mulai, jadi agak kalau teksturnya enggak, jadi kalau di sendok nih, diturunin tuh nggak yang tes nggak cair gitu, jadi turun perlahan gitu, kaku gitu, turun perlahan lah gitu. Jadi nggak yang terlalu encer, nggak yang terlalu kental padat, enggak. Jadi memang anak itu belajar ini ya, makannya gitu, belajar menelan. Iya, karena mungkin usia segitu kan ya perutnya masih sensitif, betul. jadi Jangan yang terlalu berat aja, kayak teksturnya wortel, ayam, kentang, biasanya karbonya bisa kentang, bisa bubur. Berarti kukus dan rebus ya gitu Ya bisa makanannya, kukus, rebus, ya. Jangan lupa lemak tambahan ya, kayak misalkan minyak kulit ayam tuh digoreng, digoreng sendiri, jadi nanti kan keluar minyak-minyaknya. Nah itu dari brutu bisa ya, brutu kulit, nanti ada minyaknya, nanti minyak ayam keluar. Nah itu bisa untuk stok di rumah untuk semingguan lah. Terus bisa pakai mentega yang unsalt butternya bisa sedikit, atau bisa kan pakai santan. Tapi untuk rasanya bagaimana itu? Kalau rasa boleh dikasih sedikit aja lah dulu, gimana ya, ini aja lah, sejumput kecil gitu ya, nggak apa-apa. Tapi nggak pakai juga nggak apa-apa, karena udah dari makanannya udah ada rasa alami ya. Ya udah gurih, dari mentega udah gurih, dari bombay pun udah ada manis-manis ya kan? Dari ayam pun udah sangat gurih gitu. Kalau mau boleh, nggak juga nggak apa-apa, dikembalikan lagi ke ibunya. Yang penting MPASI-nya enak gitu, makanya dicoba juga sama kita. Nggak hambar-hambar banget. Yang penting anak mau ya, dan sehat. Ya itu tadi. Alhamdulillah Teh, sangat menarik sekali ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa mengedukasi juga pada ibu-ibu yang lain. Jadi pentingnya gizi dan makanan itu tidak usah selalu instan ya. Berarti bisa membuat sendiri dari rumah dengan berbagai macam varian rasa dan makanan yang sederhana, bisa membuat anak menjadi sehat. Jadi sesuaikan dengan kemampuan, dengan waktu, karena beda-beda ya. Saya juga nggak selalu harus masak gitu kan, MPASI-nya enggak. Kalau ini ya cobain aja pakai yang instan, sekali-sekali nggak apa-apa, selang-seling aja. Yang penting mateng, enak dan anak suka, sehat. Iya itu. Terima kasih Bu Citra atas kesempatannya untuk saya wawancarain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.